bahwa gubernur hari ini adalah gubernur 9 fraksi. Untuk itu kami rindu rasanya untuk dikunjungi oleh gubernur. PJ Heru jadi rebutan semua fraksi di DKI. Potensi besar jadi calon gubernur DKI 2024. Kerja nyata disaksikan rakyat. Auto gacor. VKS sering hujat, tapi paling ngebet minta nomor HP ngakak. Nah, Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur pengganti Anies Baswedan di Jakarta itu kembali lagi mau menyelesaikan PR Pak Anies Baswedan. Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono disebut sebagai pimpinan eksekutif Jakarta pertama yang mengunjungi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Hal ini dinyatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, saat Heru mengunjungi fraksi-fraksi legislatif Jakarta didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Di hadapan PJ Gubernur DKI Jakarta, Zita semula mengucapkan rasa terima kasihnya karena Heru mau belusukan ke fraksi-fraksi. Kemudian Zita mengatakan jika Heru adalah gubernur pertama yang sowan ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Sebelum mengunjungi ruang kerja Zita Anjani, Heru bersama Prasetyo Edi mengunjungi ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khairuddin dari fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Khairuddin bersama Heru dan Prasetyo sempat berbincang-bincang ringan. Diberitakan sebelumnya berdasarkan pantauan Kompas.com, Heru Budi dijemput Prasetyo Edi di Balai Kota DKI Jakarta. Keduanya lalu berjalan dari gedung Balai Kota DKI ke gedung DPRD DKI Jakarta. Heru tampak mengenakan baju putih sedangkan Prasetyo tampak mengenakan baju hitam. Prasetyo dan Heru menggunakan lift yang sama ke lantai 9, tempat ruang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta berada. Keduanya pun berkeliling ke ruangan Khairuddin dan Zita. Bahkan momen yang paling menarik adalah ketika PJ Heru datang ke kantor PKS. Selain diapresiasi oleh Khairuddin yang juga merupakan Ketua DPW PKS, Heru juga sempat dimintai nomor telepon seluler oleh Khairuddin. Hal ini tentu menjadi kode atau pertanda jika PJ Heru ini diincar oleh banyak fraksi DPRD DKI Jakarta untuk maju sebagai Cagup DKI Jakarta 2024. Who knows? Jika memang benar apa yang dilakukan oleh Zita Anjani yang mengapresiasi PJ Heru dan Khairuddin yang memuji dan meminta nomor telepon PJ Heru sebagai pertanda jika PAN dan PKS berebut simpati PJ Heru. Hal itu pun juga sama dengan fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD DKI Jakarta. Wajar jika mereka memperebutkan PJ Heru karena dari segi kualitas dan pengalaman kerja berbeda jauh dengan Anies Baswedan yang bisanya cuma membuat kebijakan receh yang tak memiliki manfaat untuk rakyat luas. Tapi jika memang benar Heru bakal diusung menjadi Cagup DKI 2024, maka warga Jakarta sudah bisa dipastikan sejahtera, aman, damai, dan maju. Karena Heru orangnya Jokowi, antitesa dari Anies, sehingga beliau mudah melaksanakan perintah Jokowi untuk mengatasi banjir dan macet yang merupakan warisan Anies selama ini. Soal normalisasi sungai misalnya, Heru harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, harus sesuai dengan visi pemerintah pusat, karena kalau melanjutkan cara Anies, sampai kapanpun normalisasi tidak akan ada kemajuan. Bukannya kerjasama dengan Menteri PUPR, malah sang menteri diajak berdebat siapa yang paling pintar. Ngaco kan? Lalu PJ Heru pun juga bakal memastikan dana dari pemerintah pusat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kalau ada dana PEN untuk pemulihan ekonomi, jangan dipakai untuk bekerja seperti Fir'aun, membangun benda mati demi pencitraan diri sendiri. Tapi apakah yang dilakukan oleh PKS di atas tidak masuk pada munafik ya? Karena selama ini kan mereka selalu nyinyir kebijakan Heru. Masyarakat juga banyak yang sadar kalau banyak kemunafikan PKS yang berceceran. Tapi jika memang ingin berpindah haluan dan mendukung PJ Heru maju sebagai Cagup DKI 2024, maka nggak salah juga sih. Karena selain kualitas kinerja PJ Heru yang perlu didukung, pindahnya haluan PKS ini juga akan menampar telak muka Anies. Pesan saja ya untuk PKS, jangan banyak bacot, dikit-dikit hujat kebijakan PJ Heru. Munafik nggak sih? Bagaimana menurut Anda? Anies kurang berani untuk memindahkan ratusan ribu warga yang sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Kenapa? Ya, sekali lagi dia butuh suara dari orang-orang itu.
Ini dia penampakan Sungai Jakarta. Sebelumnya dinaturalisasi Anies dan pasca dinormalisasi PJ Heru. Jelas terlihat bedanya. Warga pun mengakui normalisasi lebih tokcer atasi banjir. Dan menurut saya Heru sebagai pejabat sementara secara tidak langsung kan mengemban misi membongkar amburadulnya pengelolaan keuangan DKI. Sebagai realisasi mengembalikan kepercayaan warga Jakarta yang selama 5 tahun ini merasa dikibuli Anies mentah-mentah. Dilansir dari laman CNN Indonesia, perdebatan mengenai istilah naturalisasi dan normalisasi mewarnai perjalanan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memimpin ibu kota. Topik ini selalu muncul saban musim hujan yang memicu banjir di ibu kota. Anies sejak kampanye Pilgub 2017 memang lebih sering mengenalkan pendekatan naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir. Salah satu alasan Anies memilih naturalisasi ketimbang normalisasi karena normalisasi mensyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai. Tindakan itulah yang dihindari Anies karena mungkin terganjal janji politiknya. Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan sheet pile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul. Sedangkan naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air, kali, saluran sungai, waduk, situ, dan embung melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi. Itu tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi yang diteken Anies setelah menjabat. Lalu 5 tahun memimpin Jakarta, bagaimana implementasi program Anies Baswedan itu? Jika menilik sejumlah pemberitaan media pada awal 2020, Dinas SDA sempat mengungkap 3 lokasi yang akan dinaturalisasi. 3 lokasi itu adalah Kanal Banjir Barat segmen Sangrila Karet, Kanal Banjir Barat segmen Sudirman Manggarai, dan Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Kerapu. Kepala Dinas SDA saat itu, Juan Yusuf, mengatakan naturalisasi itu bertujuan untuk penataan area sungai. Ia berkata pada Januari 2020, kan kalinya sudah lebar tuh, jadi ya ditata naturalisasi gitu supaya kembali ke alam. Laman CNN Indonesia menelusuri 1 dari 3 titik itu, yaitu Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Kerapu. Pekerjaan di titik ini terlihat telah rampung. Di kedua sisi sungai dibuat jalur pedestrian dan dinding parapet sepanjang 1,3 km. Selain itu, juga dilakukan perkuatan tanggul kali dengan sheet pile. Kali Ciliwung di Jalan Kerapu ini membelah 2 pemukiman warga. Dalam proses naturalisasi itu, dibuat 3 jembatan penyeberangan orang dengan struktur baja. 3 jembatan itu dibangun di titik berbeda. Area pinggir sungai tampak dipenuhi pohon-pohon tinggi, meski matahari terik, udara di kawasan itu cukup sejuk. Sementara air kali tampak berwarna coklat kehitaman. Sampah dedaunan sesekali terlihat mengalir di pinggiran kali. Sejumlah warga cukup asing jika ditanya soal naturalisasi. Namun mereka mengakui memang ada penataan kali di zaman Anies. Seperti kata Ketua RT 8 RW 1 Kelurahan Ancol, Suwanto, yang menyatakan pengerjaan di Kali Ciliwung yang melintasi rumahnya itu rampung belum lama ini. Ia berkata, dulu kali kita sangat kotor, waktu Jokowi jadi gubernur sedikit diperbaiki. Ahok jadi gubernur ada PPSU, semuanya terkendali, kali kita jadi agak lumayan. Ia mengatakan wilayah RT-nya hampir tidak pernah banjir karena luapan Kali Ciliwung di era 2 gubernur tersebut. Banjir di wilayah itu, kata dia, terakhir terjadi bertahun-tahun lalu. Jadi dia menarik kesimpulan, jika naturalisasi yang dilakukan oleh Anies di Kali Ciliwung, menurutnya memang bukan ditujukan untuk mengatasi banjir. Ia berkata, kalau dibilang untuk penahan banjir, dari dulu kita memang tidak pernah banjir. Sebenarnya jarang banjir ya, cuma kan namanya semacam program pemerintah untuk cuma mempercantik kali ya, segala macam ditingkatnya dengan baik, kata dia. RT 8 RW 1 memang hampir tidak pernah dilanda banjir, meski berada hanya beberapa meter dari aliran Ciliwung. Namun, berbeda dengan wilayah di seberang RT ini. Tepatnya adalah RT 1 RW 8 yang berada di sisi lain Kali Ciliwung. Wilayah ini selalu dilanda banjir setiap tahunnya. Namun, banjir yang menerjang pemukiman warga bukan berasal dari luapan Kali Ciliwung, tapi dari air laut yang pasang. Banjirop yang terjadi di pemukiman warga di wilayah itu tidak jarang membuat warga harus mengungsi. Seperti pada tahun lalu, banjirop bahkan membuat bangunan kamar mandi salah satu warga roboh. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta,
Yuka Yurika menilai naturalisasi hanya antitesis dari normalisasi sungai yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun selama hampir 5 tahun Anies memimpin DKI, ia mengatakan tidak terlihat wujud nyata program itu. Ia berkata, naturalisasi sungai muncul sebagai antitesis dari normalisasi sungai di zaman Ahok. Namun bedanya normalisasi dikerjakan kalau naturalisasi tidak dikerjakan. 5 tahun ini sama sekali tidak ada titik naturalisasi di Sungai Jakarta. Pengurukan dan perawatan itu pekerjaan normal, bukan sesuai dengan konsep yang digadang-gadang Pak Anies menjabat, kata dia. Bersambut, pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga berpendapat serupa. Ia mengaku belum melihat lokasi sungai yang sudah dinaturalisasi. Ia berkata, 4 sungai yang sudah direncanakan untuk dibenahi tuntas 2012-2022 yang sudah disepakati Pemda DKI, BWSCC, PUPR, Bank Dunia adalah Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter justru berhenti pembenahannya sejak 2017 akibat pertentangan konsep normalisasi naturalisasi. Menurutnya, jika benar akan ada sungai yang dinaturalisasi, maka yang harus dilakukan adalah badan sungai dikeruk, diperdalam, diperlebar, sehingga membutuhkan relokasi pemukiman. Ini relokasi yang dihindari ABW Anies Baswedan agar kemiringan bantaran sungai lebar dan landai sehingga bisa dihijaukan atau dinaturalisasikan. Karena Anies Baswedan tidak mau merelokasi, maka program ini tidak dapat diterapkan sampai sekarang. Jadi bagaimana menurut Anda?